Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kita dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayah kepada kita untuk terus bisa hadir dalam majelis taklim ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pengajian kita. Rawi'an Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala annahu qila lahu law jalasa hatta nasma' minka syai'an faqala inni mashghulun bi arba'atin asyya'. Ada sebuah riwayat dari Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ada seseorang berkata kepada Syekh Ibrahim bin Adham, meminta untuk mendapatkan nasihat daripada Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi lalu Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, inni masyghulun bi arba'atin asya'. Aku sedang sibuk dengan 4 perkara. Ketika ada orang datang kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh, berikan nasihat kepadaku, berikan fatwa kepadaku. Aku ingin mendengarkan kajian-kajian atau motivasi-motivasi daripadamu, ya Syekh. Lalu apa yang dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham? Inni masyghulun bi arba'atin asya'. Saya sedang sibuk memikirkan 4 perkara. Apa kesibukan Syekh sehingga tidak menghiraukan permintaan itu? Kata Syekh, falau faraqtu minha lijalastu ma'akum. Qila wa ma hiya? Qala awlahuma anna inni tafakkartu yawmal mitsaq hina akhadha al-mitsaq min bani Adam. Qala Allah ta'ala jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhum haula'i fil jannah wa la abali wa haula'i fil nar wa la abali falam ad'u min ayyi farqain kunta ana. Kenapa Syekh Ibrahim bin Adham tidak mau? Beliau rupanya pertama sedang sibuk. Inni tafakkartu, sungguh aku sedang sibuk memikirkan yaumul mitsaq, tentang hari mitsaq, tentang hari timbangan amal, di mana seluruh anak Adam akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua bahwa kalian akan masuk surga dan kalian akan masuk neraka, kata Allah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wala ubali falam adri min ayyi fariqaini kunta.
sedangkan aku tidak tahu termasuk golongan yang mana. Apakah golongan yang dipersilahkan oleh Allah masuk surga atau golongan yang dipersilahkan Allah untuk masuk neraka? Ini yang dipikirkan Syekh Ibrahim bin Adham. Sehingga beliau melepaskan diri daripada dunia, enggan menghiraukan orang lain, enggan menghiraukan permintaan-permintaan orang lain, karena sibuk memikirkan hari pertimbangan amal, yaumul mitsaq, di mana nanti Allah akan berkata kepada seluruh anak Adam, gata-gata mandung yo tamu surga, yo gata tamu surga, gata tamu neraka. Kata Allah, nyokonyo yang tengah fikir oleh Syekh Ibrahim bin Adham, ilmu termasuk golongan yang golongan yang dipersilahkan oleh Allah tamu surga atau golongan yang dipersilahkan oleh Allah tamu neraka. Sebab seluruh amal yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mandum kaidahnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Timbangan amal di mana pada hari itu nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi, ana le perlai saudara-saudara ngon ana le perlai bawahnya, wa ummihi wa abihi, ibu ayah kita juga tidak bisa membantu, wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat anak-anak juga tidak bisa membantu. Yang bisa membantu pada saat itu adalah amal kebaikan yang pernah kita kerjakan di dunia. Di dunia ini boleh saja kita banyak harta, banyak pangkat, tinggi pangkat, banyak popularitas, hebat dan seterusnya. Kita punya anak, punya keturunan, punya keluarga, punya harta benda, tapi nanti di akhirat itu semua tidak akan bisa membantu, masing-masing sibuk dengan urusan diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Semua akan dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut kita, lalu akan naik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala tangan dan kaki kita. Bantu tanya pada roh aja roh itu aku lawinyo kok aja. Bukan mah. Ya Allah lu baik Quran, ya Allah lu baik kebaikan. Ngajaronyo ya Allah lu berbagi kepada sesama ya Allah. Akan diminta pertanggungjawaban. Mata ini kemana kitanya? Fisik kita akan ditanyakan kemana kita bawa. Kaki akan ditanya kemana kita melangkah. Jangan semayang. Saja puji ni Allah. Dengar. Puji ni Allah. Karena puji kita yang terbaik juga ya Allah. Aku dan tidak ya Allah. Ini persoalan. Dan ini harus kita yakini bersama. Syekh Ibrahim bin Adham sampai-sampai enggan menghiraukan permintaan orang lain hanya gara-gara memikirkan yaumul mitsaq, hari pertimbangan amal. Berarti ini kemampuan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mampu menelaah, mentadabburi, menelusuri, memikirkan akan bahaya-bahaya besar yang akan menimpanya nanti di hari kiamat, di hari akhir. Karena itu sesuatu yang pasti. Masa depan kita di dunia ini sesuatu yang belum pasti. Tapi kematian, pertimbangan amal, mahsyar, siratal mustaqim, surga neraka itu sesuatu yang pasti yang perlu kita persiapkan. Kadang-kadang katanya lalau mempersiapkan sesuatu yang hanya pasti. Tapi menghadapi persoalan besar
di hari kiamat nanti itu adalah sesuatu yang pasti. Maka Syekh Ibrahim bin Adham sibuk memikirkannya. Yang kedua yang dipikirkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, wathani tafakkartu bi anna al-walida idza qada Allah ta'ala bi khaliqihi fi batni ummihi wa nafakha fihi ruh faqala al-malikul ladhi ukila bi ya rab ashqi ummi sa'id falam adri kaifa kharaja jawabi fi dhalikal waqt. Apalagi yang dipikirkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, aku sedang memikirkan tentang kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala ketika aku berada di dalam perut ibuku, wa nafakha fi ruh, lalu Allah tiupkan ruh. Ketika Allah tiupkan ruh, maka pada saat itu Allah menentukan ashqa am sa'id, dia termasuk orang yang celaka atau termasuk orang yang bahagia. Usia 120 hari kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ditiupkan 120 hari usia janin, 4 ketetapan Allah Subhanahu wa taala di sana. Pertama, kapan kita akan mati sudah ditentukan. Kapan mati, dengan sebab apa, pada usia keberapa, itu sudah ditentukan Allah. Kematian sejak kita 120 hari saat ruh ditiupkan dalam perut ibu kita masing-masing. Yang kedua tentang rezeki. Dia termasuk orang kaya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jodohnya. Siapa jodohnya? Sudah ditetapkan Allah. Bisa boleh saja sudah pergi ke Amerika, sudah pergi ke Kamboja, pergi ke Brunei, ke Malaysia, bertahun-tahun di sana. Tapi kalau jodoh sudah ditetapkan di belakang rumah, tetap payah woi Malaya yang kawin mau dilukur mau minta itu dapat. Karena Allah sudah tentukan. Pada bedanya kan kawin di Malaya ini dapat katret di Malaya. Kamu kawin di Brunei dekat katret di Brunei sudah bertahun-tahun, tapi tetap orang kampung yang berkawin mau urung ini rumah yang urungnya jamu hotel sama hotel tapi tak tunggu di tapi tak ina di tapi tak jadi. Ya kita film Habibi Ainun. Ainunnya kata tapi ke le Habibi no tam Jawa macam-macam. Jadi itu apa yang kawin juga. Kaji baca lagi itu. Nanti taruh dalam kawin juga. Dan yang terakhir, dan ini yang dipikirkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, karena di dalam perut ibu kita itu ketika ditiupkan ruh, Allah sudah menentukan kita termasuk orang yang celaka atau termasuk orang bahagia. Ashqa am sa'id, celaka atau bahagia. Yang ini orang yang berpikir oleh Syekh Ibrahim bin Adham, saya termasuk golongan mana? Golongan celaka atau golongan bahagia? Golongan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tanah neraka atau tanah surga? Mendapatkan rahmat Allah atau amanah? Ini yang dipikirkan Syekh Ibrahim bin Adham. Buat model hidup manusia di dunia, kata Imam Ghazali. Ada model manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini sesuai dengan doa 10 zakat yang tapi nak baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan ini yang kita minta terus-menerus. Yang kedua ada model manusia, kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Di dunia dempuna, motona, rumahna, manokna, ikikna, limona, kamengna, lampuhna, dangna, mandumna. Bahagia di dunia.
serba berkecukupan. Tapi syaqiyun fil akhirah, sengsara orang akhirat. Nah, model Firaun, Qarun yang termasuk golongannya. Yang kelima, manusia syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sengsara di dunia, bahagia akhirat. Hidupnya sapu wajahnya hana, harta hana, lampu hutan kadang-kadang mentang kontrak rumah mentang duduk lampu kok dan seterusnya, pekerjaan hana tentek, boleh musim-musim corona. Tapi ibadah hana doa. Bebe kemampuan gaknyan, kewajiban fardu ain gaknyan penuhi. Bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam gemabe hidup di dunia. Harta habis sumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta Khadijah habis. Para sahabat menancir Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka adalah orang-orang yang hebat, punya kekayaan, tapi kekayaan diberikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, pengusaha kaya, juga diinfakkan harta. Sayyidina Utsman bin Affan punya kekayaan luar biasa, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan hartanya. Bahagia. Yang paling para macam yang ketut manusia. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Gafin mendeng pandeng pemuyan lam dapat hidupnya, kemayang dia ini cukup parah dulu. Anak itu ibadah, kemampuan secara ekonomi dia ada. Ibadah kewajiban fardu ain anak kepuput. Harta kepuput. Nyen sengsara udah di dunia. Sengsara di akhirat. Ini cukup pedih urun model ini. KKP, gaji, anak ibadah. Lihat KKP gaji yang itu. Ini cukup penting ini. Ini hidupnya melabu, akhirat lebih melabu. Yang penting katanya pikirkan. Dunia pikir deh. Syekh Ibrahim bin Adham. Hana mandu manusia yang fikir tanya mestinya kepitan. Hana mestinya kepi ya Allah yang kalau diperlukan ledau jamun dalam kuat maklum ya Allah pajak lu mati. Yang jadi urung yang fikir tanya. Yang na fikir tanya urung na ilmu, urung yang kata syah. Urung yang taat ke Allah Subhanahu wa taala apakah ketentang? Tapi urung yang biasa ada fikir tanya. Ana tinggal membaca falam adri kaifa kharaja jawabi fi dzalikal waqt. Saya tidak tahu dulu waktu keluar dari itu ketika ditanya jawaban apa yang kuberikan, apakah aku bahagia atau sengsara. Yang kedua Syekh bin Ibrahim bin Adham. Yang ketiga yang dipikirkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, kita mengatakan wasabit hina yanzilu malakal maut fa idza arada an yaqbidha ruha fa yaqulu ya rabbi amal muslimin am ma'al kafirin fala adri kaifa yakhruju jawabi. Apa yang lagi yang dipikirkan oleh Syekh bin Ibrahim bin Adham ketika malaikat maut datang, fa idza arada an yaqbidha ruhi, lalu ia mencabut ruhku, fayaqula, lalu kata malaikat, ya Rabb, wahai Tuhan, ama'al muslimin au ma'al kafirin. Ya Allah, ruh ini saya masukkan ke golongan yang mana? Termasuk golongan orang-orang muslim, orang beriman, atau golongan orang-orang kafir. Jadi ruh katanya mandung tentu yang berbahagia. Watai kata kecuali Allah oleh malaikat mau mencari mandung pergi ulangnya. Saya pergi ulangnya ditanya oleh malaikat sekelompok malaikat. Langitnya nak pintu, kebetulan orang. Pergi ulangnya, bertanya oleh sekelongan malaikat, ruh siapa ini? Kok wangi sekali? Kata malaikat yang banyak yang baru. Ini ruh orang beriman.
buka pintu langit tengok dia. Sisi yang lain, ini roh siapa kau bau sekali? Sumpah roh. Jauh oleh malaikat, ini roh hurung kape. Tidak dibuka pintu lagi. Tiban penjara. Begitu pula tatkala seseorang meninggal dunia ketika ditanya oleh malaikat, ya Allah, dapat apa rohnya? Dapat apa? Dapat apa saja roh hurung kape? Dapat apa saja roh hurung mukmin? Ini pertanyaan. Dan ia Syekh Ibrahim bin Adam khawatir, saya khawatir termasuk, dan saya tidak tahu termasuk dikelompokkan ruh dalam kelompok yang mana. Puga pertama long dalam ruh kelompok ruh iman atau ruh dalam kelompok ruh kafir. Nyo yang begini. Oh tanya kamu iman tempuh di Banjaran, mana dengar. Lecang ruh lalu ruh iman, laudep iman. Mati mati kafe. Nah curu mati udep ni dalam kafe. Tapi itu hendak dari Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam iman. Jadi artinya kita tidak boleh bangga seakan-akan tanpa menjaga merawat iman itu seakan-akan mati cintanya dalam iman. Anda dengar sih. Maka iman dia jaga sampai dia lestarikan. Baik sampai imannya itu yang paling bahaya mati itu iman. Punya mati itu iman yang cukup bahaya. Maka wasiat Allah sampai kepada ahli khatib dalam bayang Jumaat, lawan tayar serubah Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik kadang-kadang kita mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahan mati luar biasa. Imannya perlu jaga, berdoa tapi dia berdoa Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah diputip kamu dalam iman. Wa amisna bil iman, dipemati kamu pula ya Allah dalam iman. Ujian tak berdoa ya Allah diputip dalam iman, dipemati dalam iman. Karena dalam tentai dia mati dalam iman walaupun udip dalam iman. Dalam tentai katanya walaupun udip dalam Islam mati dalam Islam dalam tentai. Maka sampai dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya iman yang kena sampai dalam badan dan jiwa katanya baik terjaga, baik terubah sampai tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, inilah yang dipikirkan. Pada adri kaifa yaqul jawab. Saya tidak tahu termasuk golongan ruh yang mana. Apakah ruh orang Islam atau ruh orang kafir? Ini yang dipilih Syekh Ibrahim bin Adam. Kemudian yang terakhir yang dirunungkan, tafakkartu fi qaulillah subhanahu wa ta'ala wa in wamtazul yawma ayyuhal mujrimun fala adri min ayil fariqaini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menentukan kalian adalah golongan-golongan orang mujrim, kalian adalah golongan-golongan orang jahat, sedang kalian adalah golongan-golongan orang baik. Fala adri min ayil fariqaini, sedangkan aku tidak tahu golongan yang mana, kata Syekh Ibrahim bin Adam. Itu akhirat, kalian ini golongan surga, kalian golongan neraka. Fala adri, kata Syekh bin Ibrahim bin Adam, saya tidak tahu termasuk golongan yang mana. Ini 4 perkara yang sedang disibukkan Syekh Ibrahim bin Adam memikirkannya. Lalu dikomentari oleh Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi. Sungguh beruntung orang-orang yang memanfaatkan kesempatan hidupnya dan dia memegang teguh sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi beruntunglah orang-orang yang ketika ia meninggal dunia nantinya, ketika hidup lalu ia bawa ke akhirat, rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia termasuk orang-orang yang istiqamah dengan ibadahnya, istiqamah dengan imannya. Ditafsirkan oleh Syekh Ibrahim bin Adam, yakni amanu billahi wa rasulihi wa thabbitu 'alal iman. Dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah
beriman kepada Rasulnya, wasabbitu alal iman, lalu ditetapkan dalam hatinya akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu adal faraidu wa nahwa 'anil muharram. Jadi termasuk orang-orang dia yang menjaga daripada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kesempatan ini ingin mengajak kita kembali merenungkan akan bahaya-bahaya besar yang akan menimpa kita di akhirat, dan ini perlu kita pikirkan di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala nantinya melakukan sesuatu atas apa yang telah kita kerjakan. Yang mana sungguh besar sementara perkara yang dipikirkan disibukkan Syekh Ibrahim. Baik, alhamdulillah sangat bermanfaat dan menarik sekali di sebuah bab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kita masuk dalam teks saya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Kalau ada silakan Bapak dan Ibu. Ini hanya ada kata-kata. Ya, silakan Pak Mustafa. Mohon untuk diberikan mic supaya kita dapat mendengar semua. Takdir ada dua macam. Ketetapan Allah ada dua model. Pertama namanya takdir musayyar. Yang kedua takdir mukhayyar. Takdir musayyar, takdir ketetapan Allah yang tidak boleh pilih. Sudah ditetapkan Allah tapi tidak boleh pilih. Ketetapan Allah yang musayyar. Mana contoh? Kita lahir dari orang tua mana? Itu nggak boleh pilih. Yang itu musayyar. Kita andai kita pilih kita tanya anak galak dah lahir dari kunci yang kanan. Mungkin dia pilih. Cuma karena dia pilih, ketetapan Allah yang tidak boleh pilih. Kemudian dua, jenis kelamin kita tak boleh pilih ketetapan Allah. Hantar pernah lakai Allah dua kan belum? Hantar pernah orang cintanya, kita ni hantar pernah Allah buka dua kan belum? Itu namanya ketetapan Allah dan itu enggak boleh pilih. Mati tak boleh pilih. Karena sudah ditetapkan Allah. Aja mati tengok, saja pilih. Itu diantara yang musayyar. Yang kedua mukhayyar. Mukhayyar ini ketetapan Allah yang boleh pilih. Taman dulu apa anda taman yang jadi. Lalu mana orang dulu, lalu apa anda aja pilih. Saya mau orang bodoh jadi orang bodoh atau orang pintar aku boleh pilih.
Tanya perleh pilih atau lagi dia pilih. Tanya perleh datuk dia selatan atau dia pendengar dia pilih. Perleh dengan itu atau dengan ajar cara dia pilih. Tanya perleh dia ke doktor atau dia ke guru dia pilih. Boleh pilih. Jadi hadir yang bertanya, puji hendak ke mana? Kata dia Allah itu mana-mana. Ya. Dan itu kata masuk golongan Jabariyah Qadariyah. Puji hendak ke Ahmad Uji? Memang kata dia Allah mana Ahmad Uji? Puji hendak ke Dika Ega? Kalau tetapkan Allah yang mau Dika Ega. Nah, ada mana-mana apa? Memang kan tetapkan Allah. Kepu dah cuma dah kau. Memang kata dia Allah dalam cucu dah kau. Yang hendak tetapkan Allah cuma tak nak cucu. Ya, itu termasuk dulu ya. Jabariyah, Qadariyah, penyakit-penyakit yang aliran-aliran ini, pemikiran-pemikiran ini. Siro santri cuma-cuma. Li cuma-cuma tu itu mana? Kupu kan cuma dah kau. Takdir Allah dulu. Bunyi dan putung dapat. Pun dapatnya takdir Allah. Kah menuju takdir Allah dan berpakah takdir Allah. Jadi ada unsur usaha manusia menyelam bahasa kampus itu free will. Nah, kebebasan untuk memilih. Kita mau mati dalam keadaan iman atau tidak, harus ada usaha di sana, ada ikhtiar. Maka takdir itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya ada usaha di sana. Hanya takut ditanya ya Allah, kepada ibadah menjadi kajamun kau tentukan dengan tamu neraka. Hanya takut menan wujud karena ada depu ada yang aku tamu neraka. Adalah unsur usaha di sana. Unsur baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik waktu yang berangkat itu kajilah. Kok ada depu kajilah tamu neraka. Sangat mudah. Maka salah satu hikmah kenapa takdir itu ada takdir misalnya buat macam ketentuan Allah dalam perut ibu kita tidak diketahui hanya ketengah bagdanya. Apa yang akan terjadi di masa depan kita tidak akan tahu, dirahasiakan Allah. Apa alasannya? Salah satu hikmah diharap dirahasiakan itu supaya kita tahu, supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan dan berusaha berikhtiar sebuah tenaga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan depu. Pada dia orang itu. Betul kata depu dan lam kata depu kebuka oleh Allah, kata sini depu tujuh. Nyonya kata depu berita, kita penuh dia. Makanya hurung yang tembak mati dalam penjara, nyandang-dang tembak mati dalam huruf sebelum yang akan datang, yang karena rohaniawan yang mendampingi. Didampingi iman stres. Atau contoh dan yang untuk hidup mati. Ibadah yang untuk hidup mati. Menyangka ada depu kajalah. Pasti stres dia. Okey. Tapi dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala supaya stres. Waktu kabeh stresnya, hanya dah usaha dalam kebaikan sampai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, maksud baik lagi Jabariyah, baik lagi Qadariyah, seakan-akan satu sisi ada pihak yang menyatakan apa yang saya lakukan ini tidak ada hubungan dengan Allah. Sisi lain ada orang mengatakan apa yang saya lakukan semua sudah ditetapkan Allah, sehingga tidak ada unsur manusia, segalanya disalahkan Allah, disangka kepada Allah. Ini cukup bahaya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia melakukan angka keduanya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalamnya memang ada ikhtiar adanya. Ikhtiar itu bukan usaha. Ikhtiar itu asal kata dari khairun. Ikhtiar asal kata dari khairun. Makna khairun kebaikan. Maka ketika itu ikhtiar berarti memilih yang terbaik. Yang ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah memilih jalur yang terbaik. Nah, dua buah pasangan A, pasangan B. Dah yang terbaik ikhtiar. Usaha untuk mengambil yang paling baik.
Ini yang diajarkan dalam agama. Jangan sampai kita menyangka kepada Allah. Ini apa yang dipikir oleh Syekh Ibrahim bin Adnan? Inilah yang dipikirkan. Karena beliau tidak tahu saya termasuk surga atau neraka, urung bahagia atau sengsara, kan tidak tahu. Karena tidak tahu, ini yang dipikirkan terus menerus. Kepikirnya maksudnya kau biar pikir tidak dulu kepikir tapi biadanya kau maksudnya menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya berdoa Allah berdoa surga pun neraka. Karena hanya berdoa Allah maka berusaha sekuat tenaga untuk beribadah. Menyebut tanya karena jaminan kamu surga, pikir lagi dia ada wajib. Kalau ada rumah, uji ada wajib surga. Hanya wajib. Kita mau kaji lah. Yang tipu dan yang kaji lah. Lagi ujian PNS. Nah, ikut ujian PNS. Dah ni panitia. Gata-gata mandunya tak dulu PNS. Nyen mandu betul-betul menali belajar. Hai belajar. Uji, kena jaminan dulu. Belajar ni. Tingkat yang ada jaminan dulu betul-betul belajar. Hanya jaminan dulu. Kalau mana yang aku patut, yang itu milion ada belajar. Benar. Yang kalau belajar dulu, mana kajian dulu, betul-betul belajar. Tingkat tentang dalam jaminan tamam surga bahawa ibadah pulang karena jaminan yang menyekana jaminan. Rajin ibadah bukan hanya jaminan benda bahawa ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini unsur-unsur free will kebebasan yang dalam tindakan katanya sehingga kita tidak boleh bersangka kepada Allah meskipun apa yang terjadi itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain namun yang Allah ridha tapi Allah kehendaki. Ada perbuatan yang Allah ridai tapi Allah murkai. Allah kehendaki tapi ridha perbuatannya. Nah, perbuatan Allah ridha terhadap perbuatannya tapi tidak Allah kehendaki. Contoh, idanya pada boleh melarang nyoira kupone kemudian untuk waktu bayang tadi. Salat tahajud itu perbuatan yang diridhai Allah. Rupanya karena tidak dengar suara larangnya, berarti Allah tidak berkehendak. Perbuatan itu diridhai. Ada orang mau berzina. Zina ini perbuatan yang dimurkai. Wadali umudina. Pada anak umudina. Allah berkehendak, tapi Allah murka terhadap perbuatannya. Nah, cina urung-urung maksiat. Nak cuma-cuma. Baik nak cuma-cuma kalau ada TV baik. Nah, jadi cuma-cuma. Jadi Allah berkehendak terhadap perbuatan itu juga untuk tidak dilakukan oleh hamba-Nya. Jadi mandubut tidak ada satu daun kering pun yang jatuh ke dunia ini melainkan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tanggapan sementara. Baik, itu ada yang lain. Ada yang lain kita tutup. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertimbangannya menjadi ilmu, kemudian merenungkan bagi kita guna bahwa hidup bukan hanya di dunia ini, tapi akan ada kehidupan di akhirat nanti yang perlu kita persiapkan